Halo, baik, berjumpa lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru tentang pertidaksamaan linear. Sebenarnya ini bukan materi yang baru, ini materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang persamaan linear. Jadi kalau kita mempelajari tentang persamaan, maka ada juga yang disebut dengan pertidaksamaan linear. Secara umum, pertidaksamaan linear merupakan suatu kalimat terbuka matematika. uh, Pernyataan kalimat terbuka ini berarti dia memuat variabel ya, yang terdiri dari variabel-variabel berderajat 1, x pangkat 1, y pangkat 1, z pangkat 1, dan sebagainya, dan dihubungkan dengan menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, ini adalah 4 tanda pertidaksamaan yang saya yakin kalian juga tidak asing. Ini merupakan tanda yang sudah dikenal bahkan dari SD dulu. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau juga yang ini lebih dari atau sama dengan. Nah, secara baku kita dapat mendefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap setiap bilangan A anggota himpunan bilangan real, bilangan B anggota himpunan bilangan real, A dikatakan lebih kecil dari B atau ditulis sebagai berikut, atau B dikatakan lebih besar dari A ditulis sebagai berikut jika ada bilangan real positif C yang juga anggota, ya jelas ya, C anggota himpunan bilangan real, sedemikian sehingga A tambah C sama dengan B. Misalnya kita punya 3 anggota himpunan bilangan real, bilangan 3, kita punya bilangan 2 anggota himpunan bilangan real, 2 lebih kecil dari 3, itu artinya ada 1 yang juga anggota himpunan bilangan real, sedemikian sehingga 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya, jika A anggota himpunan bilangan real, B anggota himpunan bilangan real, maka salah satu dari 3 ini akan benar, yaitu A bisa lebih kecil dari B, A sama dengan B, atau A lebih besar dari B. Ini disebut sebagai sifat trikotomi bilangan real. Jadi ingat baik-baik ya, sifat trikotomi bilangan real itu artinya ini ya, jika anggota himpunan bilangan real, B anggota himpunan bilangan real, maka satu dari antara 3 ini pasti betul atau pasti benar, yaitu A lebih kecil B, A sama dengan B, atau A lebih besar dari B. Oke. Ini beberapa sifat dari pertidaksamaan. Untuk setiap A anggota himpunan bilangan real, B anggota himpunan bilangan real, dan C anggota himpunan bilangan real berlaku ini. Ada sifat transitif, sifat penjumlahan, dan sifat pengurangan, sifat perkalian, sifat pembagian. Nah, ini salah ketik ini ya. Ini harusnya tanpa ada bullet di sini. Ini kan contohnya. Ya, saya hapus saja supaya jangan membingungkan. Oke. Sabar ya, saya hapus saja sehingga tidak membingungkan. Iya. Ya. Jadi ada sifat transitif, sifat penjumlahan, sifat pengurangan, sifat perkalian, dan sifat pembagian. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi sifat transitif, jika A lebih kecil B dan B lebih kecil C, maka A lebih kecil C. Misalnya 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4, maka 2 lebih kecil dari 4. 10 lebih kecil dari 100, 100 lebih kecil dari 1000, maka kesimpulan kita 10 lebih kecil dari 1000. Yang kedua, sifat penjumlahan, jika A lebih kecil dari B, maka A tambah C pasti lebih kecil dari B tambah C. Jika 2 dan 3, 2 lebih kecil dari 3, maka 2 tambah 3 pasti lebih kecil dari 3 tambah 3. 5 lebih kecil dari 6. Nah, sifat pengurangan juga hampir sama dengan sifat penjumlahan. Jika A lebih kecil B, maka A kurang C lebih kecil dari B kurang C. 2 lebih kecil 2 lebih kecil 3, maka 2 kurang 2 ini kan sama dengan 0 ya, pasti lebih kecil dari 3 kurang 2, ini kan sama dengan 1. 0 lebih kecil dari 1, itu betul ya. Kemudian sifat perkalian, sifat perkalian ini terbagi ke atas 2. Bisa untuk ini ya, jika A lebih kecil B dan C besar 0 atau C positif, dan A lebih kecil B dan C kecil 0 atau C negatif.
Maksudnya adalah jika A lebih kecil dari B dan C ini adalah suatu bilangan positif, maka A kali C pasti lebih kecil dari B kali C. Contohnya ini 2 lebih kecil dari 3, 4 ini kan bilangan positif. Maka 2 kali 4 ini sama dengan 8, pasti lebih kecil dari 3 kali 4, ini 12. Nah, berbeda dengan jika C ini adalah suatu bilangan negatif, bilangan lebih kecil 0. 2 lebih kecil dari 3, negatif 3 lebih kecil dari 0, maka 2 kali negatif 3 ini hasilnya adalah negatif 6, tentu lebih kecil dari tentu lebih besar dari 3 kali negatif 3, yaitu negatif 9. Kalau kita bayangkan dalam garis bilangan, tentu negatif 3 lebih besar dari negatif 9. Nah, pada pembagian, jika A lebih kecil B dan C positif, maka A per C lebih kecil B per C. Contohnya ini 1 lebih kecil 2, dan 3 ini kan positif. 3 adalah suatu bilangan positif, maka 1 per 3 pasti akan lebih kecil dari 2 per 3. Kalau kita bagi 1 per 3 itu kan dia sekitar 0,333 sekian, sedangkan 2 per 3 itu sekitar 0,6667 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berbeda jika C-nya negatif. Jika A lebih kecil B dan C-nya negatif, maka A per C pasti lebih besar dari B per C. Misalnya ini 1 lebih kecil dari 2 dan 4 lebih kecil, dan ini 1 lebih kecil dari 2 dan negatif 4 lebih kecil dari 0 atau negatif 4. Ini kan adalah suatu bilangan negatif. Maka 1 per negatif 4 pasti lebih besar dari 2 per negatif 4. 1 per negatif 4 ini negatif 0,25. 2 bagi negatif 4 ini negatif 0,5. Jelas bahwa negatif 0,25 lebih besar dari negatif 0,5. Intinya bahwa jika perkalian atau pembagian dengan jika ada perkalian atau pembagian dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Lebih kecil menjadi lebih besar, begitu juga sebaliknya, lebih besar menjadi lebih kecil. Saya ulang, perkalian atau pembagian dengan suatu bilangan negatif akan merubah tanda pertidaksamaan, yaitu tanda lebih kecil, misalnya di sini menjadi lebih kecil, sini ya menjadi lebih besar. Begitu juga lebih besar akan menjadi lebih kecil. Oke, ini bukan hal yang baru, saya ajak kamu bisa. Nah, ini contoh dari satu pertidaksamaan linear. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang bagian A, 2x tambah 3 lebih kecil dari 3x kurang 2. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah tidak dibenarkan penggunaan istilah pindah ruas. Jadi kalau kita dulu pelajari matematika, 2x tambah 3 lebih kecil dari 3x kurang 2. Oh, ini adalah ada negatif 2 di sini. Ini ada 3 di sini. Oh, saya maunya di sini semua yang memuat variabel dia di sebelah kiri, maka 3 pindah ruas ke kanan, 3x pindah ruas ke kiri. Itu salah ya. Tidak ada istilah pindah ruas dalam matematika. Yang ada adalah kita menjumlahkan, kita mengurangkan, atau kita mengalihkan, atau kita membagi dengan inverse-nya, atau kita melakukan operasi dengan inverse-nya. Misalnya ini 2x tambah 3 sama dengan 3x kurang 2. Oh, saya mau di ruas kiri ini dia tidak lagi ada 2x. Yang ada x-nya, yang ada variabelnya cuma di ruas kanan, maka saya menjumlahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan inverse dari 2x. Jadi di sini 2x saya jumlahkan dengan inverse-nya, yaitu negatif 2x, atau saya jumlahkan 2x dengan kebalikannya, dengan lawannya 2x ya, terhadap operasi penjumlahan, yaitu negatif 2x. Kalau saya tambahkan di ruas kiri, maka saya tambahkan juga di ruas kanan. Di ruas kanan juga saya tambahkan dengan negatif 2x. Di sini saya tambahkan dengan negatif 2x. Di sini juga saya tambahkan dengan negatif 2x. Sehingga menyisakan ini habis 0. Ini juga menyisakan ini 3 tambah 2 itu 5. Lebih kecil dari negatif 2 tambah 3x.
tambah negatif 2x itu dia menjadi x saja. Kemudian saya mau menghilangkan negatif 2 di ruas kanan, maka saya menjumlahkan kedua ruas ini dengan lawannya dari negatif 2 atau inverse-nya dari negatif 2 terhadap operasi penjumlahan, yaitu positif 2. Itu berarti di ruas kiri saya tambahkan dengan positif 2, di ruas kanan juga saya tambahkan dengan positif 2, sehingga ini negatif 2 tambah 2 menghasilkan 0, sedangkan ini 3 tambah 2 menghasilkan 5, sehingga kita peroleh 5 lebih kecil dari x. Kemudian kita menggunakan bantuan garis bilangan, kita gambarkan seperti ini. Dapat kita lihat bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu x sedemikian sehingga 5 lebih kecil daripada x. X adalah anggota himpunan bilangan real. Itu artinya kalau saya mengambil sembarang x anggota himpunan bilangan real yang lebih besar dari 5, saya masukkan ke dalam pertidaksamaan ini, akan menyebabkan pertidaksamaan ini bernilai benar. Misalnya saya ambil x-nya sama dengan 6 lebih besar 5 ya. 6 saya masukkan ke dalam sini, 2x tambah 3 lebih kecil dari 3x kurang 2, maka 2 kali 6 itu 12, 12 tambah 3 15, itu akan lebih kecil dari saya ambil dari x-nya 6 ya. 2 kali 6 12 tambah 3 15, ini 3 kali 6 itu 18, 18 kurang 2 itu 16. Jelas bahwa 15 akan lebih kecil dari 16. Gitu ya. Tetapi kalau saya ambil yang x-nya di bawah 5, misalkan saya ambil x-nya 1, 2 kali 1 2, 2 tambah 3 5. Sedangkan ini 3 kali 1 3 kurang 2 1, 5 lebih kecil dari 1, jelas salah. Itu kan salah ya. Maka tidak memenuhi. Nah, itu maksud dari ini. Artinya kalau saya ambil sembarang nilai x dalam himpunan ini akan menyebabkan pertidaksamaan ini dia bernilai benar. Sedangkan jika saya ambil sembarang x anggota himpunan bilangan real misalnya tetapi di luar himpunan ini, maka ketika saya substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini, dia akan bernilai salah. Nah, ini contoh yang kedua. Dengan cara yang sama seperti ini, saya mau di sebelah kiri ini tidak ada yang membuat variabel, maka saya jumlahkan sebelah kiri dengan negatif 7x sehingga menghilangkan 7x nya. Kalau saya tambahkan sebelah kiri dengan negatif 7x, maka sebelah kanan juga saya tambahkan dengan negatif 7x, sehingga menyisakan setelah saya operasikan ininya hilang, ini menyisakan 3x. Saya maunya di sebelah kanan ini di sebelah kanan tidak ada konstanta, maka saya jumlahkan dengan plus 5 supaya negatif 5 ini hilang. Saya jumlahkan dengan plus 5, berarti di sini saya jumlahkan juga dengan plus 5. Ya, saya jumlahkan dengan 5 ya. Saya jumlahkan dengan 5 sehingga menghasilkan 18 lebih besar sama dengan 3x. Kita bagi kedua ruas dengan 3 akan menghasilkan 6 lebih besar sama dengan x. Kemudian kita gambarkan sebagai berikut, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, ini adalah contoh dari pertidaksamaan. Nah, ini yang pertidaksamaan gabungan. Bisa diperhatikan bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan gabungan 2x tambah 3 lebih besar 3 lebih kecil sama dengan 9. Jadi sama seperti tadi, kalau kita mau menghilangkan 3 di ruas tengah ini, maka kita menjumlahkan dengan negatif 3 baik ruas kiri, tengah atau ruas kanannya, sehingga kita akan peroleh 2x lebih besar 0 lebih kecil sama dengan 6. Kemudian kalau kita mau menghilangkan 2, maka kita kalikan dengan 1/2 di ketiga ruas ini, ketiga bagian ini sehingga akan menghasilkan x besar 0 lebih kecil atau sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu ini, himpunan x sedemikian sehingga x besar 0 atau x lebih kecil sama dengan 3, x elemen R, dan jika digambarkan dalam garis bilangan seperti ini. Nah, jika dilihat ini menggunakan kurung siku karena kita punya di sini tandanya lebih kecil atau sama dengan. Ingat, kalau tandanya lebih kecil atau sama dengan atau juga tandanya lebih besar atau sama dengan, maka kita menggunakan kurung siku. Sedangkan jika dia menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar saja, maka kita menggunakan kurung biasa.
Oke, ini materi selanjutnya berkaitan dengan nilai mutlak. Mengapa materi ini dibahas di sini? Karena pada materi-materi selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak X disimbolkan dengan ini, didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X akan sama dengan negatif X jika X-nya negatif atau X-nya besar 0, dan mutlak X akan sama dengan X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, atau dengan kata lain mutlak X akan sama dengan X jika X-nya sama dengan 0 atau jika X-nya positif. Contohnya ini, kalau kita punya X-nya sama dengan 2, maka mutlak dari 2 sama dengan 2. X-nya 100, maka mutlak dari 100 sama dengan 100. X-nya 0, mutlak dari 0 sama dengan 0. Sedangkan jika X-nya negatif, misalnya ini X-nya sama dengan negatif 1, maka mutlak dari negatif 1 itu sama dengan negatif dari negatif 1 sama dengan 1. X-nya sama dengan negatif 5, mutlak dari negatif 5 itu sama dengan negatif dari negatif 5 sama dengan 5. Kita selalu berpatokan pada definisi nilai mutlak kita ini. Ya. Oke, ada teorema bunyinya sebagai berikut. Untuk semua X anggota himpunan bilangan real dan Y anggota himpunan bilangan real berlaku mutlak X kurang Y sama dengan mutlak Y kurang X. Sebagai contoh, kita punya 3 elemen anggota, kita punya 3 anggota himpunan bilangan real, juga 2 anggota himpunan bilangan real. 3 kurang 2 sama dengan 1, 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Tetapi dalam tanda mutlak 3 kurang 2, mutlak 3 kurang 2 akan sama dengan mutlak 2 kurang 3, yaitu sama dengan 1. Patokan kita pada definisi tadi, mutlak 5 kurang 10 akan sama dengan mutlak 10 kurang 5 sama dengan 5. Oke, kemudian ada definisi berikutnya. Misalkan A dan B adalah 2 titik pada garis bilangan dengan koordinatnya secara berturut-turut A dan B. Jarak antara A dan B didefinisikan sebagai berikut. Nah, untuk definisi ini dapat dilihat pada contoh ini. Salah satu contoh, misalnya kita punya 2 koordinat titik pada garis bilangan real, yaitu negatif 2 dan 1. Ingat bahwa jarak itu selalu tidak negatif, tidak pernah ada jarak negatif. Tidak ada jarak rumah si A dan rumah si B itu berjarak negatif 100, tidak ada ya, negatif 100 km. Tidak ada. Jarak rumah si C dan rumah si D berjarak negatif 10 km. Tidak ada juga. Jarak itu tidak pernah negatif, sehingga kita menggunakan tanda mutlak di situ. Jarak antara negatif 2 dan 1 yaitu 1 kurang negatif 2 dimutlakan, menggunakan tanda mutlak kita peroleh hasilnya yaitu 3. Oke, ya. Nah, ini kenapa kita mempelajari tentang nilai mutlak, karena ada konsep yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini definisinya. Untuk sebarang A, anggota himpunan bilangan real, A itu adalah bilangan positif. Jika X merupakan suatu bentuk aljabar, maka mutlak X lebih kecil dari A, ekuivalen dengan ini, X lebih besar negatif A lebih kecil A. Yang kedua, jika mutlak X lebih besar dari A, ekuivalen dengan X lebih kecil negatif A atau X lebih besar A. Ini juga berlaku untuk mutlak X lebih kecil sama dengan A dan mutlak X lebih besar sama dengan A. Mutlak X lebih kecil sama dengan A ekuivalen dengan negatif A lebih kecil sama dengan mutlak X lebih kecil sama dengan A, atau bisa juga dibaca mutlak X lebih kecil sama dengan A ekuivalen dengan X lebih besar sama dengan negatif A lebih kecil sama dengan A. Mutlak X lebih besar sama dengan A ekuivalen dengan X lebih kecil sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Itu untuk mutlak X lebih besar sama dengan A. Sebagai contoh ini kita punya mutlak X lebih kecil 6. Nah, bentuk ini ekuivalen dengan ini, X lebih besar negatif A 6 dan lebih kecil 6. Atau yang kedua ini, mutlak X tambah 1 lebih kecil 2. Bentuk ini ekuivalen dengan kita gunakan bentuk yang pertama ini, kita peroleh X tambah 1 lebih besar negatif 2 lebih kecil 2. Kemudian sama seperti tadi, kita mau di sini cuma ada X, maka kita jumlahkan ketiga ruasnya dengan negatif 1, sehingga kita peroleh sebagai berikut. Kita operasikan sehingga hasil akhirnya adalah
ini. Oke, hasil akhirnya adalah ini. X lebih kecil dari X lebih besar dari negatif 3 dan X lebih kecil dari 1. Ini contoh yang ketiga, mutlak 2X tambah 1 lebih besar sama dengan 3. Kita gunakan yang ini. Dengan ini maka bentuk ini dapat ditulis sebagai 2x tambah 1 lebih kecil sama dengan negatif 3 atau 2x tambah 1 lebih besar sama dengan 3. Kita gunakan dia hampir sama dengan yang ini, tetapi dengan tandanya yaitu kita gunakan lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Kemudian kita operasikan baik yang ini maupun yang ini, kita operasikan sehingga pada akhirnya kita akan peroleh X lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Artinya mutlak 2X tambah 1 lebih besar sama dengan 3 ekuivalen dengan X lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Intinya adalah kalau kita melakukan operasi pertidaksamaan nilai mutlak, kita melakukan persis sebagai berikut. Pertidaksamaan nilai mutlak selalu berpatokan pada ini, berpatokan pada definisi ini. Oke. Materi selanjutnya berkaitan dengan persamaan kuadrat satu variabel. Ingat tadi kita berbicara tentang persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, sistem persamaan linear, kemudian pertidaksamaan linear. Sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat satu variabel. Persamaan kuadrat artinya persamaan ini pangkat tertingginya 2. Satu variabel artinya persamaan tersebut hanya memuat satu variabel saja, entah itu variabel X, variabel Y, variabel Z, variabel A, variabel B, variabel C, dan sebagainya. Dia hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Oke. Nah, ini definisinya. Persamaan kuadrat satu variabel adalah persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan X adalah variabel. Lihat, variabelnya cuma satu. ABC-nya adalah konstanta real. A tidak sama dengan 0 atau adalah bilangan real ya. C adalah bilangan real. Oke. Ada 5 cara untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat satu variabel. Persamaan kuadrat satu variabel ini ada 5 cara menyelesaikannya. Yang pertama menggunakan prinsip dasar untuk persamaan kuadrat murni. Yang kedua faktorisasi. Yang ketiga melengkapkan kuadrat sempurna. Yang keempat menggunakan rumus ABC, ini yang paling mudah. Dan yang kelima itu dengan menggunakan grafik. Kita ke yang pertama, menggunakan prinsip dasar untuk persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni ini artinya kita punya persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Artinya B-nya ini sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat murni. Jadi kita punya satu persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan nilai B-nya sama dengan 0. Dan di sini satu syarat berikutnya yaitu C-nya negatif. Contohnya ini, X kuadrat kurang 1 sama dengan 0, atau 3X kuadrat kurang 27 sama dengan 0. Dapat kita lihat C-nya negatif, dan B-nya sama dengan 0. Nah, untuk bentuk-bentuk seperti ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan prinsip perkalian 0 ataupun prinsip akar kuadrat. Sebagai contoh ini, kita punya X kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Kita diminta tentukan nilai X-nya. Nilai X-nya memenuhi persamaan X kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Ini adalah contoh dari suatu bentuk aljabar, suatu persamaan aljabar yang dapat diselesaikan dengan menggunakan ini, prinsip dasar untuk suatu persamaan kuadrat murni. Ada 2 cara. Yang pertama kita gunakan sifat perkalian khusus yang ini. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. X kuadrat kurang 64 dapat ditulis sebagai X tambah 8 dikalikan X kurang 8 sebagai berikut. Sehingga kita gunakan prinsip perkalian 0 diperoleh
X tambah 8 sama dengan 0 atau X kurang 8 sama dengan 0, sehingga hasilnya X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan 8. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita punya X kuadrat kurang 64 sama dengan 0, kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 64, sehingga kita peroleh X kuadrat sama dengan 64. Tinggal kita akarkan sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan 8. Nah, ini cara yang kedua dengan melakukan faktorisasi. Dilakukan dengan cara yang pertama, nyatakan persamaan kuadrat satu variabel yang diketahui ke dalam bentuk umumnya, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Yang kedua, kita faktorkan ruas kiri dari persamaan tersebut. Kita faktorkan bentuk yang ini, yang x kuadrat tambah bx tambah c nya kita faktorkan. Kemudian kita gunakan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip perkalian 0 atau prinsip akar kuadrat untuk menentukan nilai x yang diminta. Sebagai contoh ini, tentukan penyelesaian dari persamaan x kuadrat tambah 6x tambah 6 sama dengan 0. Oke. Di sini bisa kita lihat kita punya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Kita cari dua bilangan yang jika dikalikan sama dengan 6 dan dijumlahkan sama dengan 5. Oke. Jadi kita cari dua bilangan, misalkan bilangan itu bilangan A dan B. Cari A dan B. Cari dua bilangan misalnya jangan A dan B, misalnya M dan N, dengan syaratnya yang pertama M kali N itu harus sama dengan AC, dan yang kedua M tambah N itu sama dengan, yang kedua M tambah N itu harus sama dengan B. Nah, di sini kita ambil 3 dan 2. Kenapa? Karena 3 kali 2 sama dengan 6. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6, A kali C 1 kali 6 sama dengan 6, dan M tambah N sama dengan B. 3 tambah 2 sama dengan 5. Sehingga kita mengambil 3 dan 2. Kemudian kita uraikan bentuk ini menjadi ini, x kuadrat tambah 3x tambah 2x tambah 6 sama dengan 0. Ingat tadi apa? 3 dikalikan dengan 2, 3 kalikan 2 hasilnya sama dengan 1 kali 6, dan 3 tambah 2 hasilnya sama dengan 5. Kemudian tinggal kita distributifkan, kita kumpulkan ini, kumpulkan suku pertama dengan suku kedua, kemudian kita kumpulkan lagi suku ketiga dan suku keempat, kemudian kita keluarkan yang sama. Tujuannya kita harus peroleh ini harus sama, x tambah 3, ini juga x tambah 3, dia harus sama. Dalam kurung ini bentuknya harus sama. Dalam contoh ini dia harus sama-sama x tambah 3. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita gunakan lagi sifat distributif, kita keluarkan yang sama, yaitu kita keluarkan x tambah 3, sehingga menyisakan x tambah 3 ditulis di sini dikalikan dengan x tambah 2 ini, sehingga kita peroleh dengan menggunakan sifat perkalian 0, x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2, atau x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Ini adalah penyelesaiannya. Oke. Iya. Ini adalah cara yang paling sering dipelajari untuk pertama kali dalam menyelesaikan suatu persamaan kuadrat suatu variabel. Ya, nah yang ketiga ini yang melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya yang sama, x kuadrat tambah 6x tambah 6 sama dengan 0. Ini agak trik. Bisa dilihat langkah-langkahnya ini, bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat satu variabel dengan melengkapkan kuadrat sempurna. 3 langkah ini harus dipahami dengan baik. Langkah yang pertama, nyatakan persamaan kuadrat satu variabel yang diketahui sebagai px dipangkatkan 2 kurang q pangkat 2 sama dengan 0. Yang kedua, jumlahkan kedua ruas dengan q pangkat 2 atau dengan q kuadrat sehingga diperoleh px dipangkatkan 2 sama dengan q pangkat 2.
Yang ketiga, gunakan prinsip akar kuadrat sehingga diperoleh X sama dengan negatif Q per P atau X sama dengan Q per P. Ingat, kalau ini dipangkatkan 2, maka hasilnya P kuadrat X kuadrat sama dengan Q kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan Q kuadrat per P kuadrat. Tinggal, atau kita bisa tulis X kuadrat sama dengan Q per P kuadrat. Sehingga kita beroleh X sama dengan negatif Q per P atau X sama dengan Q per P. Nah, kembali ke contoh yang tadi, kita diminta menentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 6X tambah 6 sama dengan 0. Bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna? Pertama, kita fokus pada suku pertama dan suku kedua. Kita fokus dulu ke suku pertama dan suku kedua. Nah, kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk yang ini. Oke. Sabar ya. Nah, bisa dilihat di sini, fokus ke bentuk yang ini. Kita punya X tambah 5 per 2 dipangkatkan 2. Kalau kita menyelesaikan bentuk ini, kita akan peroleh apa? X pangkat 2 tambah 2 kali X tambah 5 per 2 tambah 5 per 2 pangkat 2. Oke. Ingat ya, saya tulis saja di sini. Sabar. Oke. Sabar ya. Oke, sabar ya, kita pakai save saja supaya bisa membantu kalian ya. Ini kalau kita uraikan dia akan menjadi X pangkat 2, dia akan menjadi X pangkat 2 tambah 5X tambah 5 per 2 pangkat 2 ya, tambah ini 5 per 2 dipangkatkan 2 ya. Saya X kan, saya gunakan ini saja, tolong supaya jangan membingungkan ya. Seperti ini bentuk ini, kalau kita uraikan dia akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang lihat kembali ke dalam bentuk yang ini. X kuadrat tambah 5X ini sama dengan ini. Oke. Tetapi di sini kita punya kelebihan 5 per 2 pangkat 2. Itu adalah kelebihan dari ini. Supaya dia kembali ke dalam bentuk yang ini, dia kembali ke bentuk X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, maka kita harus kurangkan dengan 1 per 4. Perhatikan bahwa 5 per 2 itu kan sama dengan 5 per 2 dipangkatkan 2 kan sama dengan 25 per 4. Nah, 25 per 4 hasil dari ini dikurangkan dengan 1 per 4 kan sama dengan 24 per 4. 24 per 4 itu sama dengan 6. Sehingga bentuk ini X tambah 5 per 2 dipangkatkan 2 kurang 1 per 4, dia akan kembali ke ini, bentuknya ini, X kuadrat tambah 5X tambah 6. Sampai sini bisa ya. Nah, sehingga sampai di sini kita kembali menggunakan cara pertama tadi. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 1 per 4 sehingga menghasilkan X tambah 5 per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 1 per 4. Kemudian sampai di sini kita ubah 1 per 4 dengan 1 per 2 dipangkatkan 2. Kemudian kita akarkan kedua ruasnya, kita peroleh X tambah 5 per 2 sama dengan 1 per 2. Atau negatif X tambah 5 per 2 sama dengan 1 per 2. Sampai di sini tinggal kita jumlahkan yang ini, kedua ruasnya dengan negatif 5 per 2. Kemudian yang ini kita operasikan sedikit menjadi seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dan kita operasikan dengan inverse-nya, sehingga kita akan memperoleh X
sama dengan 1/2 kurang 5/2 atau X sama dengan negatif 5/2 kurang 1/2. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 4/2 sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 6/2 sama dengan negatif 3. Sehingga kita kembali peroleh hasil yang sama seperti sebelumnya, yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Sampai di tahap yang ini sudah mudah, karena kita kembali menggunakan yang bentuk kuadrat murni. Yang agak trik cuma yang bagian ini saja. Intinya saya ulangi lagi, sampai di tahap ini, tahap awal, ketika kita memasuk ke bentuk ini, ubah dulu ke dalam bentuk yang ini. Nah, ini bentuknya ini. Nah, ingat bahwa kalau bentuk ini kan hasilnya sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 5/2 dipangkatkan 2. Kita sudah punya yang sama, yaitu X kuadrat tambah 5X. Ini juga X kuadrat tambah 5X. Tetapi di sini kita punya ini tambah 6. Ini tambah 5/2 dipangkatkan 2. Bagaimana supaya sama? Maka yang suku ketiga ini kita harus gantikan dia. Kita harus ubah dia sehingga bukan kita gantikan dia, maksudnya adalah kita harus menambahkan dengan sesuatu di sini sehingga dia akan sama dengan ini. Nah, gitu. Maka di sini kalau ini dia sama dengan ini, supaya sama maka saya harus kurangkan di sini lagi dengan 1/4. Kalau ini saya copy saja. Ya, Ya, ini kalau ini kita kurangkan dengan 1/4, dikurangi dengan 1/4 seperti tadi, kurang 1/4. Ini juga kita kurangkan dengan 1/4 ya, karena sebelahnya kita kurangkan dengan 1/4. Maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Ingat, ini 5/2 dipangkatkan 2 kan 25/4. 25/4 kurang 1/4 sama dengan 24/4 sama dengan 6. Saya rasa bisa ya sampai di sini. Oke. Nah, ini adalah cara ketiga yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat satu variabel, yaitu dengan menggunakan metode grafik. Intinya adalah jika kita punya persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, langkah penyelesaiannya adalah kita gambarkan grafik. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian kita perhatikan titik potong grafik tersebut dengan sumbu X. Titik-titik potong grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C pada sumbu X itu adalah penyelesaian dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan jika grafiknya tidak berpotongan dengan sumbu X, maka kita dapat menyatakan bahwa akar-akarnya atau solusi dari persamaan kuadrat AX tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah imajiner atau bilangan khayal. Sebagai contoh ini, tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Sama seperti penjelasan tadi, bahwa yang pertama kita gambarkan dulu parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Kemudian kita lihat titik potongnya pada sumbu X. Oh, di sini dia berpotongan di titik negatif 3,0 dan negatif 2,0. Sehingga penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, yaitu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya ya tadi bisa ya. Selanjutnya kita masuk ke materi karakteristik akar-akar persamaan kuadrat satu variabel. Ada dua bagian di sini. Bagian yang pertama untuk A positif, untuk A anggota himpunan bilangan real, B anggota himpunan bilangan real, dan C anggota himpunan bilangan real. Berlaku tiga kondisi ini. Tiga kondisi ini ditentukan berdasarkan nilai diskriminan. D ini diskriminan ya. Dengan rumusnya yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke. Jika nilai diskriminannya positif atau D besar 0, maka akar-akar dari persamaan kuadrat ini, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, adalah bilangan real dan tidak sama.
Misalnya ini ya, contoh di sebelumnya ini x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kalau kita mencari nilai D dari ini, maka 25 atau 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 6 atau 25 kurang 24 sama dengan 1. D atau diskriminan dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 itu diskriminan dari persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 itu nilai diskriminannya sama dengan 1. Karena 1 besar 0, maka berdasarkan ini akar-akarnya adalah bilangan-bilangan yang real dan tak sama. Bisa dilihat di sini bahwa akar-akarnya yaitu x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 2. Dua bilangan real yang tak sama. Nah, kondisi kedua jika nilai diskriminan b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0. Dalam kondisi ini maka akar-akarnya adalah bilangan-bilangan real dan sama. Yang ketiga, jika D negatif. Kita menghitung nilai D ini ternyata nilainya negatif atau lebih kecil 0, maka akar-akar dari x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah bilangan-bilangan yang khayal. Bilangan khayal atau bilangan imajiner. Oke. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah, ini saya salah ketik ya, harusnya B. Ini kondisi yang kedua untuk A elemen key, B elemen key, dan C elemen key. Jika D adalah suatu bilangan kuadrat sempurna dan D tidak sama dengan 0, maka akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C adalah bilangan real, rasional, dan tidak sama. Ingat bahwa key ini adalah suatu simbol dari himpunan bilangan rasional. Jadi, dengan kata lain, jika nilai diskriminannya tidak sama dengan 0, maka akar-akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C itu, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah bilangan real, bilangan yang rasional, dan tidak sama. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah bilangan real, bilangan rasional, atau elemen key juga, dan sama. Jika D besar 0 atau D positif, tetapi bukan kuadrat sempurna, misalnya D-nya itu sama dengan 5 atau D-nya sama dengan 3, maka akar-akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah bilangan-bilangan real, irasional, dan tidak sama. Sebaliknya, jika D lebih kecil 0, maka akar-akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah bilangan-bilangan khayal atau bilangan-bilangan imajiner. Oke, sampai sini bisa ya. Ini adalah dua karakteristik yang dapat kita gunakan untuk menentukan misalnya akar-akar sifat dari atau bentuk akar-akar dari suatu persamaan kuadrat tanpa kita harus mencari terlebih dahulu akar-akarnya. Cukup dengan kita melihat nilai diskriminannya saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat satu variabel. Di sini dapat dilihat bahwa jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka x1 tambah x2 itu rumusnya dapat kita hitung atau nilainya dapat kita hitung dengan menggunakan cara singkat, yaitu negatif b per a. Dan x1 kali x2 dapat dihitung dengan menggunakan cara singkat, yaitu nilai c per a. Sebagai contoh ini, tanpa mencari akar-akarnya, tentukan nilai x1 tambah x2 dan x1 kali x2 dari persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita langsung gunakan saja definisi di atas, maka akar-akarnya yaitu 5x. Adalah x1 tambah x2 yaitu 5, kali ini 5x ya, maka kita ambil nilai b nya 5 per 1, negatif maka negatif 5 per 1, sehingga x1 tambah x2 sama dengan negatif 5, dan x1 kali x2 kita ambil ini, c nya 6 dan a nya 1, sehingga 6 per 1 sama dengan 6, sehingga tanpa kita perlu mencari akar-akarnya kita dapat langsung menemukan hasilnya, yaitu
X1 tambah X2 sama dengan negatif 5, dan X1 kali X2 sama dengan 6. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan persamaan bentuk akar. Jadi dalam matematika yang dimaksudkan dengan persamaan bentuk akar adalah persamaan yang mempunyai satu atau lebih variabel yang berada di bawah tanda akar. Jadi intinya bahwa dalam tanda akar ini ataupun ini ya, itu ada minimal satu variabel. Contohnya ini, akar X kurang 2 sama dengan 1. Ada X di bawah tanda akar. Ini kalau akar 3 saja ini bukan persamaan bentuk akar. Tetapi perhatikan di sini, di bawah akar pangkat 3 ini ada X dan ada Y. Sehingga akar pangkat 3 dari 2X tambah 3Y sama dengan akar 3 itu adalah suatu persamaan bentuk akar. Berbeda jika hanya akar 3 itu bukan merupakan suatu persamaan bentuk akar, karena dia tidak memuat variabel. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persamaan bentuk akar yaitu yang pertama, isolasikan salah satu bentuk akar ke salah satu ruas dan unsur-unsur lainnya ke ruas yang lain. Yang kedua, pangkatkan kedua ruas sesuai dengan indeks bentuk akar yang diisolasikan. Yang ketiga, jika masih terdapat bentuk akar, maka ulangi lagi langkah 1. Langkah ini maksud saya, langkah A dan langkah B itu maksudnya langkah ini dan langkah ini. Dilakukan seterusnya sampai tidak ada lagi bentuk akar yang tersisa dalam persamaan tersebut. Supaya jangan membingungkan, ini kita gantikan saja dengan AB. Ya, seperti ini. Jadi jika masih terdapat bentuk akar, maka ulangi lagi langkah A dan langkah B. Berikutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan tersebut berdasarkan bentuk akar yang diperoleh setelah semua bentuk akarnya hilang. Langsung saja ke contoh. Misalnya ini, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan akar X kurang 2 tambah akar X tambah 5 sama dengan 7. Kita diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi. Caranya seperti yang tadi, pertama kita isolasikan. Misalnya di sini saya mau mengisolasikan X tambah 2 ini. Saya mau mengisolasikan X tambah 2. Maka kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif akar X tambah 5. Sehingga di sini tinggal menyisakan akar X kurang 2 sama dengan 7 kurang akar X tambah 5. Sampai di sini kita kuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh akar X kurang 2 dikuadratkan sama dengan X kurang 2. Dan 7 kurang akar X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat tambah 2 kali 7 kali negatif 4X tambah 5, hasilnya yaitu negatif 14X tambah 5, negatif 14 akar X tambah 5 tambah negatif akar X tambah 5 dikuadratkan tambah negatif akar X tambah 5 dikuadratkan, yaitu positif X tambah 5. Kemudian sampai di sini tinggal kita operasikan. X dan X ini habis, kemudian 49 tambah 5 tambah 2, karena harus kita jumlahkan dengan 2 untuk menghilangkan negatif 2 di ruas kiri sehingga menghasilkan 56 di ruas kanan dan ruas kirinya. Kalau kita jumlahkan kedua ruas di atas dengan positif 14 akar X tambah 5, maka kita peroleh hasil ini. 14 akar X tambah 5 sama dengan 56. Kemudian sampai di sini kita bagikan kedua ruas dengan 14. Kita bagi kedua ruas dengan 14. Siapa ya? Kedua ruasnya kita bagi dengan 14. Sehingga kita peroleh akar X tambah 5 sama dengan 4. 56 bagi 14, 4 ya. Sehingga kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita peroleh X tambah 5 sama dengan 16, X sama dengan 11. Sehingga nilai X yang memenuhi yaitu 11. Intinya adalah kita isolasikan salah satu bentuk akar, kita operasikan, kita kuadratkan sampai bentuk akar di sini hilang. Kemudian kita isolasikan lagi bentuk akar yang ini. Sehingga kita bisa, ketika kita memangkatkan dia, bentuk akarnya menjadi hilang. Sehingga kita peroleh nilai akhirnya yaitu X sama dengan 11.
Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Silakan pelajari materi yang telah disiapkan. Selalu enjoy dengan matematika, karena matematika itu menyenangkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.